kita akan belajar mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tema 2, subtema kedua. Simak baik-baik ya video berikut ini. Hewan adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa. Manusia tidak dapat bertahan hidup seorang diri. Dalam upayanya memenuhi kehidupan, sehari-hari manusia memanfaatkan makhluk lain seperti hewan. Hewan dimanfaatkan oleh manusia yang pertama untuk bahan pangan, yang kedua untuk bahan sandang, yang ketiga untuk bahan obat-obatan, yang keempat dimanfaatkan tenaganya, yang kelima untuk membuat kerajinan tangan. Yuk simak baik-baik video penjelasannya satu persatu. Yang pertama, sebagai bahan pangan, manusia harus makan untuk bertahan hidup. Salah satu bahan pangan tersebut diperoleh dari hewan. Beberapa bagian-bagian tubuh hewan yang sering digunakan sebagai sumber bahan pangan adalah daging dan telur. Contohnya, daging sapi, daging kambing, telur ayam, telur puyuh, telur itik, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Sebagian bahan sandang yang dipakai oleh manusia berasal dari hewan. Kebanyakan bahan pakaian yang berasal dari hewan memiliki harga yang lebih mahal daripada bahan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, kain sutra dari ulat sutra, jaket kulit berasal dari kulit sapi, kulit domba, dan kulit kerbau. Yang ketiga adalah sebagai bahan obat-obatan. Salah satu bahan baku pembuatan obat adalah hewan. Manusia sering mengkonsumsi hewan atau bagian tertentu dari hewan untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya, cacing tanah untuk menyembuhkan tipes, kekelawar untuk menyembuhkan asma, minyak ikan bagus untuk perkembangan otak anak yaitu berasal dari ikan. 4. Sebagai tenaga pengganti. Hewan sering dianggap sebagai hewan pekerja. Tenaga hewan sering dimanfaatkan untuk meringankan kerja yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, petani sering membajak sawah dengan menggunakan tenaga hewan seperti sapi dan kerbau. Di beberapa wilayah, gajah digunakan untuk mengangkut kayu, dan di desa masih ada yang menggunakan kuda sebagai alat transportasi tradisional. Yang kelima, sebagai kerajinan tangan. Beberapa bagian tubuh hewan digunakan untuk bahan kerajinan dan diperjualbelikan. Berikut ini beberapa jenis hewan beserta bagian tubuhnya yang sering digunakan untuk bahan kerajinan. Kulit sapi, kerbau, domba bisa digunakan untuk pembuatan beduk. Tanduk rusa bisa digunakan sebagai hiasan dinding. Kulit buaya, kulit ular bisa digunakan untuk pembuatan tas. Cangkang kerang digunakan sebagai kerajinan hiasan tirai pintu, gelang, dan lain sebagainya yang sering kita jumpai di tempat oleh-oleh pantai. Ringkasan materi macam-macam hewan yang ada pada tema 2, subtema kedua. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus, atau bisa disebut juga dengan mengusir tikus. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasanya dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Terakhir,
Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban dan untuk alat transportasi. Kesimpulannya adalah, pada dasarnya manusia membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Namun, pemanfaatan hewan harus tetap terkontrol agar keberadaan juga tidak terancam pada kepunahan. Manusia seharusnya memanfaatkan hewan secara lebih terkontrol, karena keberadaan hewan sangat penting untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk tekan tanda lonceng juga subscribe-nya agar teman-teman bisa mengetahui video pembelajaran terbarunya.